Kemudian yang paling mengerikan ancaman berikut ini. Ya, ancaman-ancaman yang tadi mengerikan. Ancaman yang ini lebih mengerikan. Waqad a'lanallahu al-harba minhu wa min rasulihi 'alal murabi li'annahu aduwwun lahuma illam yatrukir riba. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengumumkan peperangan darinya dan dari Rasulnya bagi orang yang melakukan riba. Allah umumkan peperangan. Siapa yang melakukan riba, saya dan Rasul Muhammad akan memeranginya. Bayangkan, diperangi oleh Allah. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Karena dia musuh bagi Allah dan Rasulnya jika dia tidak meninggalkan riba. Masya Allah, ada orang yang baca ayat ini langsung tobat dia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, orang-orang mereka tahu riba itu haram, cuman pengetahuan mereka tentang haramnya riba itu masih global. Ketika mereka mengetahui misalnya pengharaman riba secara rinci, mereka tahu ancamannya secara rinci, ternyata ancamannya banyak, disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, baru mereka bertobat. Ada banyak ya pelaku riba, Ustaz dulu saya sudah tahu riba itu haram, tapi dia tahunya secara global. Ketika dia tahu rincian ancaman-ancamannya, langsung bertobat dia. Dia tidak pernah baca ayat ini. Ternyata Allah memerangi, Allah dan Rasulnya memerangi pelaku riba. Langsung bertobat dia. Jadi memang kalau kita mengetahui sesuatu itu, kita tahu secara rinci. Karena dengan mengetahui secara rinci, kita kalau itu ancaman, kita semakin takut. Rasa takut kita semakin besar. Wasafahu bi annahu zalimun. Dan Allah mensifati pelaku riba sebagai orang yang zalim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276 sampai 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ini riba yang belum dipungut, sudah tinggalkan. Jika kalian beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak lakukan, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kalian bertobat maka bagi kalian pokok harta kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak menzolimi dan kalian tidak dizolimi. Jadi kalau rentenir ngutangi orang pakai bunga, terus dia bertobat, ya dia tinggalkan tuh sisa riba, sudah bayar pokoknya aja. Ya, bayar pokoknya, ribanya nggak usah. Tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut, tinggalkan. Dan bagi kamu pokok hartamu.